Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Norkomaria, saya dari kelas BBSE. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart bagan alir sistem akuntansi pada piutang penerimaan kas Koperasi Serba Usaha Makmur Abadi. Yang pertama, bagian akuntansi. Tahap pertama, membuat daftar piutang yang ditagih ke debitur sebanyak 2 rangkap. Lembar 1 diberikan kepada bagian kas dan lembar 2 diberikan kepada bagian administrasi. Tahap kedua, membuat tanda bukti store lembar kedua, daftar piutang yang ditagih ke debitur lembar ke-1 dan bukti penerimaan kas lembar ke-1 dari bagian kas. Kemudian memasukkan informasi berupa tanda bukti store, daftar piutang dan bukti penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas dan kartu piutang setiap anggota. Selanjutnya, merekam dan membukukan sesuai informasi dari tanda bukti store, daftar piutang dan bukti penerimaan kas. Yang kedua, bagian administrasi. Yang pertama, menerima lembar kedua surat tagihan kepada debitur dari bagian akuntansi. Membuat surat tagihan kepada debitur sebanyak 2 rangkap berdasarkan informasi yang tertera pada daftar piutang yang diterima dari bagian akuntansi tersebut. Selanjutnya, memberikan lembar 1 surat tagihan kepada penagihan dan menyimpan lembar kedua surat tagihan yang disimpan dengan arsip sesuai dengan tanggal. Selanjutnya, bagian penagihan. Yang pertama, menerima lembar 1 surat tagihan yang sudah saatnya ditagih dari bagian administrasi. Yang kedua, mengirimkan penagihan yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur sesuai informasi yang tertera pada daftar piutang yang diterima dari bagian akuntansi tersebut. Kemudian, menerima uang tunai yang berasal dari debitur untuk angsuran pinjamannya dan membuat tanda bukti store sebanyak 2 rangkap. Lembar 1 diberikan kepada debitur dan lembar kedua diberikan kepada bagian kas. Selanjutnya, memberikan uang tunai dan tanda bukti store kepada bagian kas. Yang terakhir, bagian kas. Yang pertama, menerima daftar piutang lembar 1 yang ditagih ke debitur dari bagian akuntansi. Yang kedua, menerima uang tunai dan tanda bukti store dari daftar piutang. Yang ketiga, membandingkan antara daftar piutang dengan uang tunai dan tanda bukti store apakah terdapat perbedaan antara nama, jumlah angsuran yang diterima atau tidak. Kemudian, membuat bukti penerimaan kas berdasarkan hasil perbandingan antara surat tagihan dan daftar piutang yang ditagih ke debitur tersebut. Selanjutnya, membuat bukti penerimaan kas sebanyak 2 rangkap. Lembar 1 diberikan kepada bagian akuntansi dan lembar kedua dijadikan arsip pada bagian kas itu sendiri sesuai dengan tanggal. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.